Kurang enak pala lu PA. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Mau nyerangnya sambil nyari makan kayak sambil endorse Oki Jelly Drunk kayak itu normal. Buzzer nyerang buzzer itu normal. Yang nggak normal itu buzzer nyerang anak-anak. Nasi box untuk di acara-acara tertentu dengan nasi gratis 10.000 itu jauh beda rasanya, bro. Menunya pun juga masih rasanya berbeda, bro. Lu jangan tolol, lu jangan bego, lu jangan sok kaya. Ya. Jadi kepintaran lu itu jadi goblok, jadi bungu. Karena apa? Ya itu tadi, lu membela satu kelompok. Satu tahun lama itu saya bilang clear, janjinya aja udah 30.000. Dulu Prabowo bilang itu sudah dihitung, anggarannya ada. Sekarang 10.000 aja udah pinjam kemana-mana. Ya, menurut gua lu komen, lu boleh. Lu membela kelompok lu boleh. Cuman gunakan logika. Ya. Anak lu mau disembelihin juga itu urusannya lu. Mau digaparin sampai bonyok pun juga hanya nggak mau makan nasi box itu urusan lu. Coba lu makannya anak itu suruh makan nasi gratis yang sekarang yang cuma budgetnya 10.000 itu udah kalau 10.000. Suruh makan. Iris kuping gue kalau itu nasi habis. Jadi jangan tolol. Lu tuh dari mata gue udah smart, berpilihan. Tapi dengan kasus ini ternyata lu dulu. Untuk ini orang yang katanya anaknya pas nggak mau makan makanan yang nggak enak, sini gue balik sini. Kebijakan publik itu nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Itu poinnya. Cara lu ngedidik anak, ya itu urusan lu. Lu yang bikin sendiri itu anak. Ya udah, jadi kewajiban lu untuk ngurusin dia sampai gede. Mau lu didik dia jadi militer atau dididik jadi melambai, ya itu urusan lu. Lu bikin video kayak gitu tujuannya apa? Apakah supaya ratusan juta penduduk Indonesia disuruh ngikutin gaya lu ngedidik anak? Karena lu ngerasa didikan lu yang paling bener kan? Sekarang kalau gue balikin, misalnya pemerintah bikin aturan lu nggak boleh konten YouTube lagi. Pokoknya harus berhenti dari dunia entertainment karena konten lu dianggap meresahkan dan mereka maksa lu harus ngikutin aturan itu. Gimana? Dan kalau lu nggak mau ikutin, langsung dikirim ke dunia lain sama pemerintah. Gimana? Mau lu kayak begitu? Itulah kenapa kebijakan publik nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Program makan gratis itu bagus, tapi implementasi ke masyarakat itu yang harus diperbaiki. Karena sistemnya masih amburadul. Dari awal mau jalanin program itu tuh udah terkesan dipaksain. Dari awalnya itu nggak pernah ada skema yang jelas atas program itu. Sehingga masyarakat nggak bisa ngelihat jelas input dan output serta outcome yang jelas untuk programnya. Kenapa semua harus jelas? Karena itu pakai duit rakyat. Jangan sembarangan pakai duit rakyat untuk kebijakan yang masih trial error. Jadi buat lo yang bikin konten sambil sosokan pamerin badan yang mungkin biar dikira sangar, hati masuk angin. Karena lo kayak gitu tuh nggak ada sangar-sangarnya. Malah kayak orang tol. Paham? Apa lo? Salam logika. Kalau menurut gue, lu yang PA Dedi, enak aja ngatain orang yang jujur bilang bahwa makanannya tidak enak, lu katain PA. Lu menghina sampai nanya sekaya apa sih sampai bilang makanan gak enak. Terus lu samain nasi kotak yang diberikan kepada Aska dengan nasi yang diberikan kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis. Memang lu PA banget sih jadi. Makanan kotak yang diberikan kepada artis beda dengan makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis. Bisa-bisanya lu cari perbandingan yang bukan apple to apple. Tahu nggak kemarin ada anak-anak yang keracunan setelah makan makanan bergizi gratis. Sekarang gua tantang lu, tunjukkan stasiun TV, event organizer, production host yang menyediakan nasi kotak untuk para artis dan talentnya dengan harga 10.000. Ada nggak? Ya, teman-teman, akibat Deddy Corbuzier merespon atau marah-marah kepada siswa yang mengatakan ya makanan bergizi gratis itu tidak enak, maka menuai sorotan oleh netizen dan diserang habis oleh netizen. Dan kita lihat teman-teman ya bagaimana netizen menyerang Deddy Corbuzier ini ya. Dari beberapa komentar ini ya, laporin ke KPI tayang DC itu mengandung kekerasan bahasa kotor, mata melotot dan tidak sopan, tidak pakai baju dan tidak boleh memarahi anak orang, tayangan yang tidak mendidik. Nah, memang teman-teman kalau kita lihat perkataan dari Deddy Corbuzier di dalam video tersebut memang agak-agak kurang bagus ya, kurang enak didengar ya, karena memakai kata-kata PA dan juga ya gestur tubuhnya benar-benar marah, dan itu kan anak orang ya, tidak boleh sebenarnya
dia memarahi anak orang. Nah jadi ya silakan memberikan komentar. Ya seharusnya Deddy Corbuzier bukan marah sebenarnya yang harus dia lakukan, ya, tetapi dia memberikan edukasi bahwa misalnya anaknya seperti ini waktu syuting, ya karena dia membandingkan dengan Aska ini, ya ketika syuting memakan makanan apa saja yang ada di situ, makanan box dia makan. Nah bukan dalam arti dia boleh memarahi anak orang di situ, itu tidak boleh, ya. Makanya ya netizen langsung menyerang balik Deddy Corbuzier. Nah makanya baru Deddy Corbuzier jadi juga geram di dalam hal ini, ya. Namanya saja netizen Indonesia, ya jangan tidak pernah dilawan. Oke, kita memang nyari makan, nggak mungkin lah kita nggak makan, tapi kita nggak mungkin jadi penjilat yang menyerang anak SD. Paham? Ya memang dari kata Deddy Corbuzier tadi, ya kamu nyerang aku dengan nyari makan. Oke, sehingga dia mendapatkan sorotan yang sangat tajam. Ya, buzzer teriak buzzer. Oke, si botak masih belum sadar dan tak punya malu sudah nyerang anak kecil. Ya memang teman-teman, kalau sebenarnya Deddy Corbuzier ini jangan ya pakai kata marah-marah atau lain sebagainya seakan-akan menyerang anak kecil, karena itu bukan lawannya, ya. Seharusnya dia memberikan didikan yang baik, ya, edukasi yang baik, apalagi dia mempunyai YouTube yang dengan subscribe yang banyak kan. Nah jadi ya menjelaskan ini solusinya seperti ini, kalau tidak enak ya jangan langsung, karena ini mungkin karena baru diterapkan, tentu ada hal-hal yang kendala-kendala di situ pasti ada, ya, kelemahan dan kekurangan itu pasti ada. Nah jadi ya dia memberikan edukasi yang baik sebenarnya kepada siswa. Nah tetapi ya kita lihat bagaimana kemampuan berpikir dari Deddy Corbuzier di sana ketika dia marah-marah. Nah disitulah netizen ya memiliki kesempatan untuk mengukur Deddy Corbuzier. Ya Tuhan dah jijik lihat tuh orang tanpa dia sadari bahwa ucapan-ucapannya bakal membuka kedoknya sendiri. Dihujat masyarakat, menjelekkan diri sendiri tanpa dirinya sendiri menyadari. Itu cara Tuhan menghukum. Ya kita tahu teman-teman di video itu tadi ya Deddy Corbuzier ya tidak memakai baju, dan itu hal-hal yang sebenarnya, apalagi Deddy Corbuzier adalah sebagai panutan di dalam ya bermedia sosial sebenarnya, karena dia mempunyai followers yang sangat baik dan banyak yang diikuti, jadi ya harus ya memakai pakaian yang sopan. Oke, tabok rame-rame si Deddy Corbuzier oleh netizen. Ya buzzer teriak buzzer, Deddy koplak. Oke, ingat kata-kata Pak Tom Lembong, Indonesia itu rusak karena banyak penjilat, paham salah waras. Oke, ngaku diserang buzzer padahal dia sendiri yang buzzer botak. Ya banyak sekali teman-teman, memang lucu-lucu komentar-komentar netizen. Silahkan juga memberikan komentar Anda teman-teman. Ya kita lihat ya semuanya komentar-komentar netizen teman-teman. Gak sangka ternyata peranginya begitu ya, amit-amit kita ngeritik dibilang kita buzzer. Nggak apa-apa, kita dibilang nyari makan, yang penting kita nggak gila pangkat, nggak main let callan. Oke. Nah kita lihat di sini teman, ada balasan di sini, kita lihat. Yuk main let callan. Nggak usahlah kita jujur apa adanya kok ya, mengkritik pemerintah agar kerja dengan baik dan benar, apalagi ini berhubungan dengan anak-anak kita penerus bangsa generasi. Kenapa tiba-tiba si Deddy ini menyerang anak-anak kecil? Deddy, kamu benar-benar keterlaluan, nambahin kesalahan dengan melabeli parent sebagai buzzer. Oke, emang Deddy itu pangkatnya letkol PA ya, rumah samu agak sekolah. Oke, ya lucu-lucu ya teman-teman ya komentar-komentar netizen ini. Menu gratis makan beracun, coba berikan ke Aska, itu baru apple to apple. Nah memang teman-teman ada berita bahwa terdapat juga siswa yang keracunan di situ terhadap makanan itu. Nah makanya sangat perlu sekali yang dikatakan oleh Ahok sebenarnya untuk meminimalisir
kelemahan-kelemahan di dalam menerapkan makan bergizi gratis itu harus sebenarnya disampaikan atau diberikan uangnya kepada orang tuanya dan orang tuanya yang memasak di rumah, karena hanya orang tualah yang tahu persis ya makanan yang kesukaan ibunya, kesukaan anaknya ya, kesukaan anaknya. Oke, Cahyadi melakukan tugasnya sebagai buzzer rejim, memberikan shock terapi pada penentang kebijakan rejim dan membungkam demokrasi di medsos. Tapi parahnya si Dedi Cahyadi ini membungkam demokrasi dari usia dini. Anak-anak ini secara langsung dibully dan dibunuh jiwa kritismenya terhadap hal yang tidak dia suka. Jangan anggap ini urusan sepele. Si Dedi ini wajib diboikot. Fatal ini kesalahannya. Oke. Ingat akan hukum karma pala. Ya, kirain si Dedi orang pintar. Ya, buzzer segede King Kong serang bocah-bocah yang cuman bilang nggak enak. Oke, jadi presiden aja minta bantuan buzzer. Oke, basicnya si tukang sulap dia yang ngawali buzzer MBG, kita yang malas ngomen disulap jadi buzzer. Gimana sih? Makanya jangan tanggung-tanggung kalau mau jadi buzzer MBG, jadi nggak merasa diserang buzzer. Yang buzzer istana tuh lo Dedi sudah keterlaluan, lo dekat dengan pejabat. Oke, makin berumur harusnya makin bijak, ampun lisannya. Ya itu ibarat kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pengen nyaingin gurunya yang kasus ST. Oke, Dedi aja buzzernya Prabowo nggak sadar ya. Walau Om Dedi itu mah bukan diserang buzzer tapi dihujat netizen. Oke, anak SD itu ngomong jujur tentang rasa ayam. Gua percaya omongan anak SD itu karena jujur daripada Om Cahyadi yang sok pintar tetapi nggak jujur. Kenapa dagunya berubah jadi ngotak begitu? Nah, itu teman-teman. Komentar-komentar netizen masih banyak lagi dan silakan memberikan komentar Anda di dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.